Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Sana, ini rekan saya Asal Samsal. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu mengenai akuntansi keuangan. Dan ini adalah kartu ujian kami dengan NIM saya yaitu 187235301 Dan saya 187235010 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Natalia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS. PD Flower for adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli rangkaian bunga. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan April 2024. Pada tanggal 1 April dilunasi hutang PPN dan beban listrik, air, dan telepon bulan lalu masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp1.500.000. Pada tanggal 5 dijual 100 set rangkaian bunga senilai Rp100.000 belum termasuk PPN kepada PT Cinta Kasih 2/10 N/30 FOB Destination Point. Ongkos angkut senilai Rp100.000 dibayar tunai. Pada tanggal 8 dibayar biaya iklan di harian Kompas untuk 10 kali penerbitan tiap hari Minggu mulai tanggal 8 April 2024 sebesar Rp1.000.000 dicatat sebagai beban. Pada tanggal 10 PT Cinta Kasih mengembalikan 10 set rangkaian bunga karena tidak sesuai pesanan. Pada tanggal 13 dibeli 200 puntum bunga mawar per bunganya senilai Rp11.000 sudah termasuk PPN. Untuk jurnal umum dengan metode perpetual PD Flower for pada periode April 2024. Pada tanggal 1 April PPN keluar di debit senilai Rp2.500.000, beban listrik, air, dan telepon di debit senilai Rp1.500.000, kas di kredit senilai Rp4 juta. Kemudian pada tanggal 5 April 2024 piutang usaha PT Cinta Kasih di debit senilai Rp11 juta, penjualan di kredit senilai Rp10 juta, PPN keluaran di kredit senilai Rp1 juta, beban pengiriman di debit senilai Rp100.000, kemudian kas di kredit senilai Rp100.000. Kemudian pada tanggal 8 April beban iklan di debit senilai Rp1 juta, kas di kredit senilai Rp1 juta. Kemudian pada tanggal 10 April 2024 retur penjualan di debit senilai Rp1 juta, PPN keluaran di debit senilai Rp100.000, kemudian piutang usaha PT Cinta Kasih di kredit senilai Rp1.100.000. Kemudian pada tanggal 17 April 2024 persediaan bunga di debit senilai Rp6.250.000, kemudian PPN masukan di debit senilai Rp625.000, hutang usaha pada Sunflower di kredit senilai Rp6.875.000, kemudian beban pengiriman di debit senilai Rp100.000, kas pada kredit senilai Rp100.000. Pada tanggal 20 April, hutang usaha PD Floris di debit senilai Rp110.000, persediaan bunga di kredit senilai Rp110.000. Kemudian pada tanggal 23 April 2024, hutang usaha PD Floris pada debit senilai Rp2.090.000, kemudian kas di kredit senilai Rp2.090.000. Pada tanggal 30 April 2024, beban promosi di debit senilai Rp5.500.000, PPN keluaran di debit senilai Rp550.000, kemudian persediaan bunga senilai Rp6.050.000. Untuk jurnal umum metode periodiknya pada tanggal 1 April, hutang usaha di debit senilai Rp2.500.000, beban listrik, air, dan telepon di debit senilai Rp1.500.000, dan kas di kredit senilai Rp4 juta. Kemudian pada tanggal 5 April 2024, piutang usaha PT Cinta Kasih di debit senilai Rp11 juta, penjualan di kredit senilai Rp10 juta, PPN keluaran di kredit senilai Rp1 juta. Kemudian beban pengiriman senilai Rp100.000, kas di kredit senilai Rp100.000. Pada tanggal 8 April, beban iklan di debit senilai Rp1 juta, kas di kredit senilai Rp1 juta.
Kemudian pada tanggal 10 April retur penjualan senilai 1 juta, PPN keluaran di debit senilai 100.000, piutang usaha PT Cinta Kasih di kredit senilai 1.100.000. Pada tanggal 17 April 2024 persediaan bunga di debit 6.250.000, PPN masukan di debit 625.000, hutang usaha PD Sunflower di kredit senilai Rp6.875.000. Beban pengiriman di debit senilai 100.000, kas di kredit senilai 100.000. Pada tanggal 20 April 2024 hutang usaha PD Floris di debit senilai 110, hutang usaha persediaan bunga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai akuntansi keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku besar. Di sini ada akun kas, piutang usaha, persediaan bunga, hutang usaha, penjualan, retur penjualan, beban pengiriman, beban iklan, beban promosi, beban lain-lainnya, serta ada PPN masuk dan PPN keluaran. Untuk di akun kas di sini ada dari tanggal 1 sampai tanggal 23 April tahun 2024. Untuk tanggal 1-nya itu melunasi hutang di mana 4 jutanya itu dimasukkan di dalam kredit, dan yang tanggal 5 adalah menjual 100 set bunga pada kredit juga sebesar 100.000. Di tanggal 8 membayar biaya iklan di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 17-nya dibeli 100 kantung bunga lili sebesar 100.000 di kredit juga. Dan di tanggal 23 April 2024 yaitu di mana dilunasi seluruh hutang pada PD Flowers sebesar 2.090.000 dan disimpan pada kredit. Berikutnya adalah akun piutang usaha di mana pada tanggal 5 April tahun 2024 menjual 100 set rangkaian bunga sebesar 11 juta dimasukkan pada debit, dan di tanggal 10 adalah PT Cinta Kasih mengembalikan 10 set bunga, maka penyimpanannya ada di kredit sebesar Rp1.100.000. Jadi total untuk piutang usaha itu ada di Rp9.900.000. Berikutnya adalah akun persediaan bunga di mana pada tanggal 17, 20 dan juga 30 April tahun 2024. Pada tanggal 17 April tahun 2024 di mana dibeli 500 kantung bunga lili dari PD Sunflower sebesar 6.250.000 di debit, dan pada tanggal 20 April dikembalikan 10 kantung bunga mawar dari PD Flower sebesar 110.000 pada kredit, dan di tanggal 30-nya diambil 50 set rangkaian bunga untuk promosi yaitu disimpan di kredit sebesar Rp6.050.000. Untuk total persediaan bunga tersebut adalah Rp90.000. Berikutnya yaitu mengenai hutang usaha pada tanggal 17, 20 dan juga tanggal 23 April 2024. Di mana tanggal 17 April ini dibeli 500 kantung bunga lili seharga Rp6.875.000. Dan di tanggal 20-nya dikembalikan 10 kantung bunga mawar dari PD Flowers sebesar Rp110.000 di debit. Dan terakhir di tanggal 23 yaitu dilunasi seluruh hutang pada PD Flowers sebesar Rp2.090.000. Jadi total hasil hutang usahanya itu sekitar Rp4.675.000. Selanjutnya yaitu mengenai akun penjualan di mana pada tanggal 5 menjual 100 set rangkaian bunga ke PT Cinta Kasih sebesar 10 juta pada kredit. Dan yang berikutnya adalah retur penjualan pada tanggal 10 April tahun 2024 PT Cinta Kasih mengembalikan 10 set rangkaian bunga sebesar 1 juta pada debit. Berikutnya adalah mengenai beban pengiriman pada tanggal 5 dan juga tanggal 17 April. Yang tanggal 5 membayar ongkos angkut ke PT Cinta Kasih sebesar 100.000 di debit, serta di tanggal 17 April juga membayar ongkos angkut pada PD Flower sebesar 100.000 di debit. Dan pada beban iklannya dibayar biaya di hari Kompas sebesar 1 juta pada debit. Berikutnya adalah beban promosi. Beban promosi ada pada tanggal 30 April yang dimana diambil 50 set rangkaian bunga untuk promosi sebesar 5.500.000 pada debit. Yang berikutnya adalah beban lain-lain seperti membayar listrik, air dan juga telepon sebesar 1.500.000 pada debit.
Dan yang terakhir adalah PPN masukan dan PPN keluaran, di mana PPN masukan ini pada tanggal 17 April 2024 dibeli 500 kantung bunga lili oleh PD Flower sebesar 625.000 pada debit, sedangkan PPN masukannya yaitu pada tanggal 1 sampai 30 April, di mana saat tanggal 1-nya itu dilunasi utang PPN sebesar 2.500.000 pada debit, dan di tanggal 5 dijual 100 set rangkaian bunga ke PT Cinta Kasih sebesar 1 juta pada kredit, serta di tanggal 10 di mana PT Cinta Kasih mengembalikan 10 set rangkaian bunga sebesar 100.000 pada debit, serta tanggal 30 April tahun 2024 diambil 50 set rangkaian bunga untuk promosi sebesar 550.000. Jadi total untuk PPN pengeluarannya itu ada 2.150.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu mengenai neraca saldo pada PD Flower Force pada April tahun 2024, di mana nama akunnya itu ada kas, piutang usaha, persediaan bunga, hutang usaha, penjualan, retur penjualan, beban pengiriman, beban iklan, beban promosi, beban lain-lain, PPN masukan, dan juga ada PPN keluaran. Di mana total dari kas itu adalah sekitar 7.290.000 pada kredit, dan piutang usahanya itu sebesar 9.900.000 pada debit. Persediaan bunganya yaitu 90.000 pada debit, serta hutang usaha dan penjualan. Untuk hutang usaha sekitar 4.675.000 pada kredit, dan juga penjualan 10 juta pada kredit. Dan berikutnya adalah retur penjualan sebesar 1 juta pada debit, beban pengiriman 200.000 pada debit, beban iklan yaitu 1 juta pada debit, serta beban promosi 5.500.000 pada debit. Beban lain-lainnya ada pada debit yaitu sekitar 1.500.000, PPN masukannya 625.000 pada debit, serta PPN keluarannya adalah 2.150.000 pada debit. Di mana total debit di sini untuk neraca saldonya sekitar 21.965.000, sedangkan untuk kreditnya sekitar 21.965.000 juga. Jadi keduanya sama-sama balance, memiliki hasil yang sama. Berikutnya adalah mengenai jawaban dari jurnal penyesuaian menggunakan metode perpetual perhitungan per 31 Desember tahun 2023. Di mana yang pertama yaitu asuransi dibayar di muka. Pembayaran asuransi sebesar 18 juta untuk 1 tahun mulai 1 Oktober, berarti per bulannya adalah 18 juta dibagi 12 yaitu seharga 1.500.000. Dari Oktober hingga Desember hanya 3 bulan saja. Biaya asuransi yang sudah menjadi beban adalah sekitar, di mana beban asuransi ini menggunakan rumus yaitu 3 kali 1.500.000 sama dengan 4.500.000, di mana 3-nya ini adalah waktu 3 bulan tersebut. Jadi beban asuransinya itu adalah 4.500.000 dan asuransi dibayar di mukanya juga sama 4.500.000 rupiah. Dan yang kedua adalah perlengkapan kantor. Saldo perlengkapan awal adalah 11.250.000. Sedangkan sisa perlengkapan pada akhir periode adalah 7.500.000. Berarti perlengkapan yang telah digunakan adalah sekitar 3.750.000. Di mana beban perlengkapan yaitu sebesar 3.750.000 serta perlengkapan kantornya sebesar 3.750.000 juga. Yang ketiga adalah mengenai penyusutan peralatan dan kendaraan, di mana penyusutan peralatan dihitung sebesar tarif 12,5% dari cost yaitu 35 juta. Dan kendaraan sebesar 10% dari cost yang dimana harganya itu adalah 80 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan yaitu dimana 35 juta dikali 12,5% adalah hasilnya 4.375.000 rupiah. Sedangkan penyusutan kendaraan dimana 80 juta dikali 10% hasilnya mendapatkan 8 juta rupiah. Jadi beban penyusutan peralatan totalnya adalah 4.375.000 rupiah, sedangkan akumulasi penyusutan peralatannya mendapatkan 4.375 juta rupiah juga. Dan beban penyusutan kendaraan adalah 8 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8 juta rupiah juga. Dan yang keempat adalah mengenai upah yang masih terutang, di mana upah yang masih terutang
per 31 Desember 2023 sebesar Rp500.000. Jadi beban upah yang harus dibayarkan adalah Rp500.000 dan utang upah sebesar Rp500.000 pula. Yang kelima adalah pendapatan sewa yang belum ditagih. Pendapatan sewa atas sewa gedung yang belum ditagih ke pelanggan sebesar Rp8.250.000, di mana dia termasuk ke dalam piutang sewa sebesar Rp8.250.000 dan pendapatan sewanya sebesar Rp8.250.000 juga. Dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Saldo persediaan awal adalah 50 juta, sedangkan persediaan akhir sebesar 35 juta, sehingga terjadi pengurangan sebesar 15 juta, di mana beban persediaan yang sudah terpakai yaitu sebesar 15 juta pada debit dan persediaan barang dagang 15 juta pada kredit. Nominalnya harus demikian ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat untuk melaporkan keuangan per 31 Desember 2023, di mana jurnal penyesuaian ini nominalnya harus sama